Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak siapa sih yang bikin sebuah pabrik itu bisa jalan terus tanpa henti? Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal pahlawan di balik layar, departemen yang jadi tulang punggungnya pabrik manufaktur. Yuk kita kupas tuntas soal General Affair. Oke, kita mulai dari bayang-bayangin dulu ya. Coba deh, gimana rasanya kalau pas lagi butuh-butuhnya? Pabrik kehabisan ATK. Atau yang lebih parah lagi, bus karyawan yang mau jemput shift malam tiba-tiba mogok. Kacau kan? Hal yang kelihatannya sepele ini bisa-bisa bikin produksi berhenti total loh. Nah, di saat-saat genting kayak gitulah, pahlawan kita ini muncul. Kenalin, ini dia dunianya General Affair, atau biasa kita singkat GA. Merekalah itu semacam mesin tersembunyi yang kerjanya ya memastikan semua drama tadi nggak kejadian, biar pabrik tetap lancar jaya. Oke, penasaran kan apa aja kerjaan mereka? Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari tugas-tugas harian mereka dulu nih. Aktivitas mendasar yang bikin roda pabrik itu muter terus setiap hari. Pertama-tama, soal pengelolaan barang sama aset. Ini dasar banget. Jadi, GA itu yang ngurusin pengadaan semuanya. Mulai dari ATK yang kelihatannya sepele, sampai seragam karyawan. Nggak cuma itu, mobil-mobil operasional juga mereka yang kelola. Terus, mereka juga harus rutin ngecek inventaris aset perusahaan, mastiin semuanya lengkap dan kondisinya oke. Tapi kerjaan mereka nggak cuma itu. Mereka juga kayak manajernya berbagai layanan vital di pabrik. Coba bayangin, mereka ngelola tim cleaning service dan security, ngatur jadwal bus karyawan, sampai mastiin AC, listrik, air, semuanya beres. Bahkan, urusan bayar tenaga harian kayak OB dan Satpam, itu juga bagian mereka. Wah, kompleks banget ya ternyata. Nah, itu tadi kan urusan sehari-hari. Sekarang kita naik level yuk. Soalnya peran GA itu jauh lebih dari sekedar rutinitas harian. Mereka juga punya tanggung jawab yang sifatnya strategis yang ngebangun fondasi perusahaan buat jangka panjang. Lihat deh perbandingannya. Ini menarik banget. Jadi di satu sisi, GA itu fokusnya biar operasional hari ini lancar, gak ada gangguan. Tapi di sisi lain, mereka juga mikirin masa depan, soal kepatuhan hukum, dan gimana biar bisnis bisa jalan terus. Dua-duanya ini pentingnya sama. Jadi, apa aja nih tanggung jawab strategisnya? Pertama, soal kepatuhan dan keamanan. Ini vital banget. GA itu yang mastiin semua surat izin perusahaan, kayak IMB atau izin lingkungan, itu hidup dan diperpanjang pas waktunya. Terus, mereka juga yang ngurusin kontrak sama vendor-vendor dari luar. Plus, inspeksi rutin buat keselamatan kerja, atau K3, itu juga nggak boleh kelewat. Yang nggak kalah keren, GA itu jadi semacam pusat koordinasi pabrik. Coba lihat tabel ini deh. Mereka nyambung ke hampir semua departemen. Sama HRD, mereka kerjasama ngurus mes dan transportasi karyawan. Sama tim produksi, mereka bantu soal inspeksi K3. Sama tim maintenance, ya koordinasi buat perbaikan gedung. Jadi, GA itu bener-bener kayak lem perekatnya pabrik. Dan yang terakhir, dari sisi strategis, ada perencanaan dan kesejahteraan. Nah, ini penting. GA itu harus pinter bikin anggaran tahunan buat departemennya sendiri. Tapi bukan cuma soal duit, mereka juga peduli sama orang. Mereka ngadain survei kepuasan karyawan soal fasilitas. Kenapa? Ya karena simple, kalau lingkungan kerja enak, orang kerjanya juga makin semangat kan? Oke, udah kebayangkan betapa luasnya kerjaan GA? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa sih yang dibutuhin biar bisa jadi seorang profesional GA yang jago? Yuk kita intip toolkit wajibnya. Pertama, kita bahas skill teknis dulu. Gampangnya ini tuh kemampuan praktis yang bisa diukur. Kemampuan yang memang dibutuhin buat ngerjain tugas-tugas spesifik sehari-hari. Contohnya apa aja? Ya, seorang JE itu harus ngerti dasar-dasar procurement atau pengadaan barang. Wajib jago Excel, karena buat budgeting dan laporan itu senjatanya. Terus, harus melek juga soal aturan-aturan perizinan industri. Dan tentunya, pemahaman dasar K3 itu hukumnya wajib. Nah, ini semua fondasi teknisnya. Kalau tadi teknis, sekarang kita ngomongin yang non-teknis, yaitu soft skills. Nah, ini semua tentang gimana cara kita berhubungan sama orang lain. Soal kolaborasi, negosiasi, dan yang paling penting, cara nyelesain masalah yang suka datang tiba-tiba. Jadi, apa aja soft skill kuncinya? Pertama, harus super rapi dan jago multitasking, karena kerjaannya banyak banget. Kedua, jago nego sama vendor, biar dapat harga paling oke. Ketiga, komunikasi harus lancar ke semua level, dari bos besar sampai teman-teman di lapangan.
Dan yang paling pamungkas, harus jadi problem solver yang gercep, alias gerak cepat. Nah, kalau dari sisi formalnya, biasanya sih perusahaan nyari yang lulusan D3 atau S1 manajemen. Pengalaman kerja di manufaktur, minimal 1 atau 2 tahun, itu jadi nilai plus banget. Oh ya, satu lagi, karena bakal sering warawiri, biasanya wajib punya SIM A dan SIM C. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, kesimpulannya dalam banget nih. GA itu bukan cuma sekedar pengurus doang. Mereka itu lebih kayak sistem operasinya pabrik. Nggak kelihatan, tapi merekalah yang bikin semua program dan mesin di pabrik itu bisa jalan bareng menuju satu tujuan, sukses. Jadi pada akhirnya ini bukan lagi soal jadi pengurus, tapi jadi arsitek lingkungan kerja. Pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda mengambil peran untuk membangun lingkungan kerja yang produktif dan aman? Terima kasih sudah menyimak.